Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kami nyanyikan Hosana bagi Engkau. Ku nyanyi Hosana hanya bagi-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, oh,
Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, oh, Kau layak disembah. Haleluya. Kau yang layak kami sembah, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, amin. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada sepertimu, oh Yesusku, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari kita bersyukur, kembali lagi kita disatukan dalam persekutuan kita di Prayer Morning. Dan pagi hari ini sudah ada bersama dengan kita hambanya Bapak Pendeta Dr. Benicio Warjaya dari GBI Puri Indah Jakarta yang akan membagikan renungan bagi kita semua. Terima kasih Pastor untuk waktunya, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu. Shalom. Bapak, Ibu, penyesalan memang menunjukkan sebuah hal yang baik. Kalau kita berbuat salah terus menyesal. Tapi penyesalan itu harus disikapi atau diresponi dengan benar, yaitu segera melakukan pertobatan sejati. Kalau tidak demikian, maka penyesalan hanyalah penyesalan belaka. Nah, apa itu pertobatan sejati? Saya sudah pernah menjelaskan. Pertobatan sejati bukan pertobatan emosional, bukan juga pertobatan manusiawi.
Pertobatan emosional itu bertobat sesaat karena kondisi emosi. Itu orang bisa bertobat karena kondisi emosi. Pertobatan manusiawi adalah pertobatan karena terdesak oleh keadaan. Sementara pertobatan sejati harus sampai kepada pertobatan rohani. Apa itu pertobatan rohani? Pertobatan rohani adalah datang kepada Tuhan Yesus, bukan hanya sampai kepada penyesalan dan terdesak oleh kondisi. Nah, Yudas seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, Yudas itu tidak melakukan pertobatan rohani. Dia tidak datang kepada Tuhan Yesus. Justru dia datang kepada objek yang salah, kepada imam-imam dan kepada ahli-ahli Taurat. Kita tidak membahas itu, tetapi sesuai dengan janji saya, kita akan melihat betapa kontrasnya pertobatan yang terjadi dari seorang Petrus dan Yudas. Petrus juga berdosa. Dalam beberapa buku yang saya baca, bahkan kesalahan Petrus atau dosa yang dilakukan Petrus itu bisa lebih ekstrim. Karena dia secara sadar dan sengaja menyangkali Tuhan Yesus dan mengangkat sumpah. Bagi orang Yahudi, sumpah itu sesuatu yang sakral. Tetapi Petrus melakukan itu sampai 3 kali secara sengaja dan sadar. Jadi itu tidak ada alasan Petrus kilaf, nggak ada. Dengan kehendak bebasnya, secara sengaja dan sadar, dia menyangkali bahkan dia bersumpah tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Dan dia tahu waktu Tuhan Yesus mengajar, waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan Petrus, Tuhan Yesus pernah berkata 1 kali, barang siapa tidak mengakui aku di hadapan manusia, aku juga tidak mengakui dia di hadapan Bapa. Orang Petrus itu tahu, tapi dia sengaja dan sadar melakukan. Seperti yang saya bilang tadi, bahkan dalam beberapa literatur yang saya baca, Petrus ini dahsyat sesuatu yang dia lakukan. Tapi Petrus bertobat dengan sungguh-sungguh dan kembali kepada Tuhan Yesus. Disinilah turning point-nya, Bapak Ibu Saudara. Petrus itu dia sungguh-sungguh menyesali. Lalu dia melakukan sebuah pertobatan sejati, pertobatan rohani. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Sebagai hasilnya, Petrus mengalami pemulihan. Dia menjadi rasul besar. Dia menjadi penginjil besar. Dan dia menjadi salah seorang penulis surat pastoral. Dan dia menjadi gembala dalam jemaat dalam jumlah yang sangat besar. Kalau di Katolik, Petrus disebut sebagai paus pertama. Akhir dari kisah seorang Yudas, dia menghadapi sebuah kematian yang tragis. Karena putus asa dan Yudas tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Yudas pasti diajari bagaimana berdoa, bagaimana berperkara, bagaimana berhadapan dengan Bapa ketika berdosa dan bersalah. Tapi sayangnya Yudas tidak mengaplikasikan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepadanya. Yudas tentu terima banyak pengajaran dari Tuhan Yesus. Tapi mengapa Yudas tidak mempraktekkan Injil yang dia terima dari Tuhan Yesus secara langsung? Nah, ini kan pilihan pribadi Yudas. Ini lahir dari kehendak bebas Yudas sendiri. Dia tidak dalam tekanan siapapun, dia tidak kilaf, tetapi dia memilih untuk tidak datang kepada Tuhan Yesus. Petrus itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus itu sempat memprovokasi murid-murid yang lain untuk tidak lagi berharap kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Walaupun dia melihat Yesus sudah bangkit, tetapi Petrus sempat mengajak teman-teman murid-murid yang lain untuk tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan Yesus dan kembali kepada profesi lama, mau kembali kepada profesi lama mereka yaitu menjadi nelayan. Anda kalau baca di Yohanes 21 ayat 3 saya bacakan ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Maka berangkatlah. Maka mereka berangkat lalu naik
ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini sebuah provokasi yang dilakukan oleh Petrus untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah tidak mungkin jadi Mesias bagi dunia, bagi bangsa Yahudi seperti yang mereka pikirkan. Karena Yesus sudah mati, walaupun Yesus sudah bangkit, tidak mungkin lagi menurut pikiran manusia seorang Petrus, maka dia memprovokasi teman-teman yang lain. Udahlah, jangan berharap lagi, yuk cari duit, move on. Kira-kira begitu. Waktu Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan dirinya, Tuhan Yesus langsung bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus ini yang memprovokasi teman-temannya, makanya Petrus yang ditanya oleh Tuhan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku daripada lebih dari mereka ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, disinilah titik Petrus menyadari apa yang telah dia lakukan. Dan disinilah titik Petrus bertobat secara rohani. Karena dia datang kepada objek yang tepat, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak datang kepada yang lain. Kalau Yudas datang kepada imam-imam kepala ahli Taurat. Makanya imam-imam kepala ahli Taurat bilang, itu urusanmu, bukan urusan kita. Bentuk penyesalan Yudas itu ini kan orangnya matre. Yudas ini kan tukang nyuri. Dia bendahara. Dia cari proyek terus waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan, waktu dia lihat ada wanita menyeka kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, kan dia bilang, ini sebaiknya dijual, dibagikan kepada orang miskin, cari proyek misi dia. Supaya dia bisa korupsi. Ini orang nih matre, dia doyan duit. Tapi ketika dia menyesal, dia buang uangnya itu. Uang hasil penjualan Tuhan Yesus. Dia buang. Ini menunjukkan dia bertobat loh. Dia mempunyai penyesalan yang dalam. Tapi sayangnya dia datang ke objek yang salah. Dia datang kepada ahli Taurat dan ahli agama. Harusnya dia datang kepada Tuhan Yesus. Disinilah titik kesadaran Petrus, dia menyesal, dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia datang kepada objek yang tepat. Dia tidak seperti Yudas datang kepada imam dan ahli Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, perbedaan keadaan antara Yudas dan Petrus bukan karena siapa yang lebih besar dosanya. Sekali lagi, perbedaan antara pertobatan atau penyesalan Yudas dan Petrus bukan karena siapa yang lebih besar dosanya, tapi karena siapa yang bersedia kembali kepada Tuhan yang benar. Jadi pertobatan itu harus datang kepada Tuhan yang benar. Kalau pertobatan hanya karena ketahuan selingkuh gitu misalnya, lalu menyesal karena kepergok oleh pasangan, itu belum belum sebuah pertobatan sejati. Kalau orang ketangkep KPK korupsi lalu dia menyesal, itu belum sebuah pertobatan sejati kalau dia tidak datang kepada Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengampunan bagi yang datang dengan hati yang remuk. Dan tentunya ada pemulihan, ini penting. Ada pemulihan. Bejana yang sudah hancur pasti akan dijadikan bejana yang baru dalam bentuk lain. Di dalam tangan Sang Penjunan, dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pemulihan. Makanya kalau kita berbuat salah, kita bertobat, kita harus datang kepada objek yang benar, yaitu Sang Pengampun itu sendiri datang kepada Tuhan Yesus. Firman yang benar yang dapat membuat kita pulih dari keadaan terpuruk adalah kita sungguh-sungguh bertobat. Nah, bertobat pun harus sampai pada 2 hal. Yaitu pertama menyesali perbuatan, yang kedua berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua ini agak sulit. Kadang-kadang orang lupa. Orang hanya bertobat, menyesali perbuatan. Besok lakukan lagi, lusa lakukan lagi. Bapak, Ibu, Saudara, kisah tentang Yudas ini adalah peringatan bagi kita semua
bahwa penyesalan tanpa pertobatan sejati, tanpa pertobatan rohani, bisa membawa kita kepada kehancuran. Tetapi kalau kita sungguh datang kepada Tuhan Yesus, selalu ada pengharapan dan selalu ada pemulihan. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang dengan hati yang hancur dan jiwa yang haus akan pengampunan serta pemulihan. Jadi kalau kita bersalah, kita bertobat menyesal itu jangan karena ketahuan, Bapak Ibu. Jangan karena ketangkep, jangan karena kepergok, jangan karena kegep. Tetapi pertobatan kita adalah karena kita sungguh menyesal terhadap dosa yang sudah kita lakukan dan kita berjanji di hadapan Tuhan Yesus kita tidak akan mengulanginya lagi. Ini pertobatan sejati, Bapak Ibu. Nah, banyak orang yang saya perhatikan, yang saya cermati, kenapa orang sudah pernah ketahuan selingkuh kok selingkuh lagi gitu. Sudah pernah ketangkap residivis gitu. Semalam ada saya lihat berita tuh ada orang yang bersama istrinya menjadi penyalur narkoba terus ketangkap polisi. Lalu mereka mengaku bahwa mereka melakukan itu karena desakan ekonomi. Ternyata setelah polisi lihat data, ini si pria ini, si suaminya ini residivis. Sudah pernah ketangkap dengan kasus yang sama. Kenapa orang nggak kapok-kapok? Karena mereka menyesal tidak sungguh-sungguh datang kepada objek yang benar. Mereka menyesal karena emosional, mereka menyesal melakukan penyesalan manusiawi, terdesak oleh keadaan. Nah, bagi kita yang sudah mengerti akan hal ini, saya mengajak kita siapapun Anda, saya mengajak kita untuk benar-benar melakukan pertobatan sejati, datang kepada Tuhan Yesus, kita sungguh menyesal terhadap dosa yang telah kita lakukan, lalu kita berjanji sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Maka pasti ada pemulihan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Apakah saat ini kita sedang menyesal karena dosa masa lalu kita? Saya menyarankan jangan berhenti di penyesalan, tapi datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia tidak seperti dunia yang berkata, seperti imam-imam dan ahli Taurat, itu urusanmu. Tuhan Yesus akan berkata, mari datang kepadaku. Ada pemulihan sejati yang Tuhan siapkan. Amin untuk firman Tuhan pagi ini. Saya kembalikan ke Pak Winter. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Beni yang sudah membagikan renungan pada pagi hari ini. Sungguh memberkati kita semua Bapak Ibu. Baik, kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, Sobat Sema yang saat ini menyaksikan melalui media Zoom. Juga untuk Bapak Ibu yang akan menyaksikan juga secara siaran ulang nanti di Facebook dan YouTube ya. Di sini ada yang open cam, Bapak Oce, ya Pak Ibrahim, Ibu Putri Simorangkir, Pak Siswo, dan Bapak Ibu saudara lainnya. Sekali lagi kami mohon maaf Pak Beni dan Bapak Ibu untuk kegangguan ini. Tapi nanti besok kita sudah bisa lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, mari kita langsung tutup ibadah pada pagi hari ini dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang menegur, menasihati kami, menuntun kami kepada jalan yang benar. Kami diingatkan untuk memiliki hati yang sama seperti Petrus, mau bertobat dan dipulihkan, dan kami mau dipakai kembali untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Beni Syowarja yang sudah Tuhan pakai pada pagi hari untuk sampaikan isi hati-Mu. Biar Engkau memberkati menyertai hamba-Mu ini dimanapun berada, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, melalui seluruh kehidupannya. Nama Tuhan saja dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang jadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Dan biarlah itu semua
Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami terima berkat daripadamu. Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan, wajahnya menyinari engkau dengan kasih karunia, tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kau pergi, sehingga apapun yang kau perbuat dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang 2 kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Bapak Amin. Ibu Saudara. Sampai kita besok pagi. Terima kasih. Shalom. Terima kasih.